Dalam survei Anda begitu Mas Denny, Anies 42,8, RK 34,9 dalam simulasi dua nama. Artinya Mas Anies dimanapun tetap sahabat. Baju boleh beda tapi persahabatan tetap jalan. Pokoknya sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat. Dari situ kita tentukan langkah ke depannya apa. Jadi dengan begitu maka udah final ya, bahwa saya tidak ikut di dalam kontestasi Pilgub di Jakarta tahun 2024 ini. Hidup Pak Roller. Hidup Pak Roller Coaster. Itulah kenyataan yang dihadapi oleh Anies Baswedan dalam Pilkada 2024 yang sebentar lagi berlangsung. Sempat mendapatkan survei paling tinggi hampir di semua lembaga survei dalam Pilkada Jakarta 2024. Kenyataannya Anies Baswedan tidak laku di partai politik manapun untuk dicalonkan dan berakhir menjadi gelandangan politik. dalam survei Anda begitu Mas Denny, Anies 42,8, RK 34,9 dalam simulasi dua nama. Artinya kalau kemudian survei ini dilakukan sebelum deklarasi masing-masing begitu ya, pun kemudian Anies belum, seberapa ini bisa bertahan begitu hingga November mendatang atau akan sangat mudah berubah angkanya? Kejadian ini berubah setelah adanya permainan politik tingkat tinggi dari para elit partai. Strateginya luar biasa dengan membentuk suatu koalisi besar yang bernama Kim Plus yang hanya memusatkan satu dukungan kepada Ridwan Kamil, entah karena tersandra atau candu kekuasaan. Yang pasti strategi ini hanya meninggalkan PDIP di luar koalisi itu. Inilah gaya demokrasi baru yang ada di negeri kita, dengan cara menggabungkan semua partai dan menyajikan menu pilkada yang mau tak mau rakyat harus menerima. Pembentukan Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus yang mengusung Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta berpeluang besar memunculkan kotak kosong di pilkada. Aksi borong koalisi dengan sepakat mengusung satu paslon di pilkada itu memungkinkan demokrasi tidak berjalan dengan sehat. Pilkada Jakarta bisa jadi tak hanya berisi calon tunggal. Andai PDI Perjuangan mampu memenuhi ambang batas pencalonan 20% atau 22 kursi DPRD. Kim Plus ini dibentuk untuk kemajuan Indonesia ke depan. Jadi tidak hanya sebatas pilkada. Jadi membantah isu adanya penjagalan terhadap Mas Anies begitu ya? Sekarang ini alam demokrasi. Ya kan, kalau partai politik ingin mencalonkan siapa kan kita juga nggak bisa melarang. Kekuasaan adalah candu yang sangat sulit dihilangkan. Semakin lama berkuasa, maka tidak rela melepaskannya. Kalau partai politik tidak mau berkompetisi dan tidak siap kalah, lebih baik tidak perlu pilkada. Daripada hanya buang uang saja, lebih baik digilir gantian aja antar elit. Sulit mencari partai yang idealis di iklim demokrasi kita saat ini. Bahkan partai PKS yang biasanya selalu menggaungkan perubahan, akhirnya menyerah juga dan ikut ke dalam slogan keberlanjutan, The Real Politik. Mas Anies dimanapun tetap sahabat. Baju boleh beda tapi persahabatan tetap jalan. Dan mendoakan yang terbaik buat Mas Anies Baswedan. Kami semua menduga, masyarakat menduga bahwa PKS akan kembali mendukung Anies Baswedan di Pilkada DKI. Mengapa akhirnya memilih bergabung dengan Kim Plus? Kalau penjelasan panjangnya sempat memberikan rekomendasi itu walaupun akhirnya ke bukan cuma rekomendasi, bahkan sudah menyebut singkatan aman kan, Anies Baswedan Sohibul Iman. Tetapi memang dinamika politiknya berlangsung demikian menarik, akhirnya ternyata PKS memutuskan membersamai Ridwan Kamil. Apa yang nggak deal sebenarnya Pak Mardhani? Waktu itu kan memang masih ada hambatan 20% syarat. Kami cuma 18 kursi, Mas Anies, ayo cari 4 kursi. Nah, hampir sebulan lebih kami hargai Mas Anies berjuang keras, tapi mungkin kebiasaan kita memang injury time. Nah, sementara saat yang sama PKS ingin segera ada langkah-langkah yang lebih sistematis. Setelah hampir semua partai meninggalkan Anies Baswedan, tiba-tiba ada terlihat secerca harapan untuk Anies dalam Pilkada Jakarta 2024 ketika PDIP bisa mencalonkan pasangannya sendiri dikarenakan adanya putusan MK tentang Pilkada.
Dan terjadilah komunikasi politik yang intens antara Anies dan PDIP, juga partai-partai lainnya. Tapi setelah itu Anies malah di-PHP oleh PDIP dengan mencalonkan paslon dari kadernya sendiri. Entah apa yang terjadi, hanya Anies dan Megawati yang punya jawabannya. Karena semuanya ada di DPP partai, di luar kewenangan kita. Tapi kita diskusi tadi, kita ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta. Dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Lalu bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu. Pokoknya sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat. Dari situ kita tentukan langkah ke depannya apa. Jadi sekarang itu. Lalu saya ingin juga sampaikan mumpung kesempatan ini. Kita menyaksikan beberapa hari terakhir di mana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dan dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten. Dan saya menyampaikan apresiasi kepada PDI Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai, karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara. Yang kedua, teman-teman civil society, mahasiswa yang bergerak, yang kemudian secara organik tanpa ada satu komando, tapi dikomando oleh hati, dikomando oleh kecintaan pada negeri, memilih untuk turun langsung mencegah terjadinya penyimpangan, mencegah praktek-praktek pelanggaran atas prinsip dasar bernegara. Dan sikap civil society, sikap mahasiswa, bahkan ada anak-anak STM juga, anak SMA yang ikut datang ke jalan, itu menunjukkan kita masih punya stok pejuang yang banyak. Kita mengalir saja nanti pada waktunya, seperti pertemuan hari ini kan juga tidak direncanakan, spontan, rileks, santai. Nanti kita kabari kalau ada pertemuan-pertemuan. Saya Pramono Anung Wibowo dengan Rano Dul Karno mendaftarkan diri menjadi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dari PDI Perjuangan. Dan drama Anies pun berakhir dengan tidak ikutnya Anies dalam Pilkada Jakarta. Itulah politik, membuat sesuatu yang mungkin menjadi tidak mungkin, atau sebaliknya, membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tapi yang pasti kebenaran itu bisa saja salah, tetapi kebenaran tidak akan pernah kalah. Di sini Anies memberikan pelajaran politik untuk para elit partai dengan memberikan pernyataan yang berkelas dan kedewasaan berpolitik terhadap apa yang telah terjadi terhadap dirinya. Bagaimana menurut teman-teman? Apa yang harus dilakukan Anies selanjutnya? Apakah harus membuat kendaraan politik baru agar Anies bisa ikut di kompetisi Pilpres 2029? Tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti teman-teman udah tahu juga, semalam itu batas akhir pendaftaran pilkada. Pendaftaran sudah ditutup. Dan di Jakarta ada satu yang dicalonkan oleh 15 partai, lalu ada satu yang dicalonkan oleh satu partai, dan ada lagi satu yang disebut independen. Dan saya tidak termasuk di dalamnya. Jadi dengan begitu maka udah final ya, bahwa saya tidak ikut di dalam kontestasi Pilgub di Jakarta tahun 2024 ini. Dan kemarin juga sebetulnya kita menerima undangan, tawaran untuk ikut dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat. Kita apresiasi sekali ajakan ini, panggilan ini, tapi dengan mempertimbangkan berbagai faktor, kami putuskan untuk tidak mengikuti kontestasi di Jawa Barat. Saya akan tetap berkarya di Indonesia. Saya akan tetap berjuang di Indonesia bersama dengan saudara-saudara sebangsa untuk membuat Indonesia lebih adil, lebih sejahtera bagi semuanya. Saya tidak akan meninggalkan Indonesia dan bekerja di tempat lain hanya karena situasi yang saya hadapi.